Pemirsa, diduga akibat korsleting pada sepeda listrik saat tengah diisi daya, 3 rumah toko yang difungsikan sebagai warung internet dan rental komputer di Klender, Jakarta Timur, dini hari kemarin ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda sejumlah ruko di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Banyaknya isi bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga api menyambar ke bangunan ruko di sebelahnya. Kebakaran bermula saat api tiba-tiba muncul dan membesar dari lantai 1 sebuah ruko yang difungsikan sebagai warung internet. Satu keluarga berjumlah 4 orang yang sempat terjebak di lantai 2 harus dievakuasi oleh warga sekitar dengan cara melompat. Berarti dari dua komputer, sebelahnya warnin, 1 orang. Artinya sudah merintakan juga tadi? Sudah merintakan juga atau gimana? Tadinya sebelum, Pak. Cuman Pak orang teriak-teriak kan, tak tolong. Ya udah keburu nolong orangnya, loncat dari atas kan. Orangnya loncat dari atas? Itu apinya adanya langsung besar aja? Iya, Pak. Dari bawah? Dari bawah. Makanya loncat dari atas. Berapa orang yang berhasil dievakuasi? 4 orang? Ya, mana? Usai berjibaku selama 30 menit, 13 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil menjinakkan api. Namun 3 ruko telah ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah tangki berisi 300 kiloliter solar di kawasan Terminal Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten terbakar hebat. Diduga tangki tersambar petir saat terjadi hujan deras dan ratusan orang diungsikan. Dari rekaman video amatir diduga sumber api berasal dari sambaran petir karena saat kejadian hujan deras turun di kawasan Terminal Pelabuhan Ciwandan. Akibat besarnya api, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Petugas baru berhasil memadamkan api sekitar pukul 3:40 pada Minggu pagi. Kejadian ini membuat panik warga. Ratusan warga memilih mengungsi karena khawatir terkena dampak dari terbakarnya tangki tersebut. Apalagi perusahaan tersebut memproduksi bahan kimia berbahaya. Menurut Ketua RT setempat, kepanikan warga juga dipicu suara ledakan yang terjadi di lokasi kejadian. Di keluarganya, di kerabatnya masing-masing. Ada yang di rumah PRT, ada yang di luar dari Ciwandan juga, ada yang ke Combong, ya sekitar wilayah Kulon Kepulan. Karena memang ini sangat bahaya sekali, apalagi yang sangat berdekatan dengan terjadinya kebakaran ini. Makanya untuk warga saya, khususnya lingkungan Ciwandan, RT 02 RW 01 Kulon Kepu, sudah pada mengungsi. Hingga saat ini belum diketahui adanya korban terdampak insiden kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani oleh Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK didesak melakukan pendekatan terhadap kelompok yang menghadang upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Lembaga anti rasuah juga diminta untuk dapat melakukan penegakan hukum tanpa menimbulkan gesekan dengan kelompok tertentu. Upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami sejumlah kendala. KPK yang hendak melakukan upaya penangkapan paksa dihadang kelompok masyarakat pendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Buntut dari tindakan tersebut, KPK memilih membatalkan rencana penangkapan Lukas NMB. Menanggapi hal itu, tokoh pemuda Papua meminta KPK untuk melakukan upaya persuasif kepada kelompok pendukung Lukas NMB sehingga penegakan hukum di tanah Papua dapat berjalan aman dan damai. Saat ini beliau tidak bisa menemui KPK karena masih dihadang oleh masanya beliau. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan lebih khusus kepada Pak Lukas harus berjiwa besar dan harus bisa datang ke KPK untuk membuktikan apakah itu benar mendapatkan korupsi. Sementara itu, pemirsa, Partai Perindo bertekad untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Partai pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini terus memaksimalkan perjuangan partai agar dapat berkontribusi membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo membuka rapat koordinasi khusus DPW Partai Perindo Jawa Timur melalui video conference. HT menyuruhkan kepada seluruh kader dan pengurus untuk bekerja keras dan cerdas untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Pastikan kita sempurna di dalam verifikasi faktual yang akan dimulai sebentar lagi. Mempercepat pertumbuhan masyarakat yang belum mapan menjadi masyarakat yang produktif, maka persatuan-kesatuan di Indonesia itu pasti akan kokoh. Itulah kenapa nama kita itu Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Partai Perindo sudah siap menghadapi verifikasi faktual oleh KPU, baik dari tingkat pusat hingga daerah. DPW Partai Perindo Jawa Timur menargetkan bisa meraih 10% suara atau sebanyak 9 kursi legislatif. Survei terakhir misalnya oleh CSIS, Partai Persatuan Indonesia itu mendapatkan elektabilitas 5,1%. Dan ini satu perkembangan yang kami sangat syukuri, sekaligus juga menjadi pemicu dan pemacu bagi kami semua di Perindo. Untuk Jawa Timur sangat siap. Dan kita sudah membentuk Bapilu, kita membentuk task force, yang itu semua akan memperkuat dua hal. Yang pertama adalah memperkuat caleg-caleg yang mumpuni, dan yang kedua adalah kita mempersiapkan strategi pemenangan yang juga mudah-mudahan akan berhasil di lapangan. Partai Perindo juga berikhtiar untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan pembangunan dan mempersempit kesenjangan sosial. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah anak muda tergabung dalam barisan relawan Erick Thohir atau Barreto resmi mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden 2024 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Deklarasi ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu 1 Oktober 2022. Bertempat di salah satu kafe di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, barisan relawan Erick Thohir atau Barreto secara resmi dideklarasikan oleh sejumlah anak muda Kota Makassar. Deklarasi ini bertujuan untuk menjadi bagian penting dalam perjuangan mengusung Erick Thohir sebagai calon presiden 2024, sekaligus langkah awal membumikan Barreto di 24 daerah di Sulawesi Selatan. Barreto meyakini Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju dan sejahtera jika dipimpin oleh figur yang dekat dengan anak muda seperti Erick Thohir. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, kami dari komunitas milenial Kota Makassar mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden. Kami berhimpun dalam satu wadah yang bernama Barreto, yang disingkat Barisan Relawan Erick Thohir. Mengapa Erick Thohir, Bang? Kenapa Erick Thohir? Karena Erick Thohir ini sangat dekat dengan kami milenial, begitu. Ya. Deklarasi yang dilakukan oleh Barreto ini diisi dengan pelatihan dan teknik komunikasi massa sebelum mereka turun ke masyarakat untuk memperkenalkan Erick Thohir sebagai calon presiden 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 digelar oleh relawan di berbagai daerah. Selain deklarasi oleh relawan di Bandung, Jawa Barat, Ganjar juga mendapat dukungan dari komunitas nelayan pesisir di Takalar, Sulawesi Selatan. Elektabilitas Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024 semakin menguat setelah kegiatan dan deklarasi oleh berbagai relawan berlangsung di berbagai daerah. Salah satunya deklarasi Saung Ganjar Provinsi Jawa Barat di Taman Prabuwangi, Arca Manik, Kota Bandung. Ribuan warga Bandung menghadiri acara deklarasi yang dimeriahkan penampilan seni dan kuliner Jawa Barat. Saung Ganjar merupakan sekelompok relawan yang dibentuk oleh tokoh masyarakat dan aktivis Jawa Barat yang peduli masa depan bangsa. Menurut mereka, sosok pemimpin masa depan yang tepat dan dibutuhkan bangsa saat ini adalah Ganjar Pranowo. Dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 juga digelar komunitas nelayan pesisir di Desa Lakatong, Mangara Bombang, Takalar, Sulawesi Selatan. Konsolidasi ini dilatar belakangi komitmen Ganjar yang memberikan rasa aman dan sejahtera bagi para nelayan.
Relawan dan pendukung menilai komitmen itu dituangkan Ganjar melalui sejumlah program dan aksi nyata, yaitu program asuransi nelayan atau ASNEL dan program kartu nelayan untuk mendapatkan layanan BBM bersubsidi. Mereka berharap kepedulian ini dapat diperluas hingga ke seluruh wilayah di Indonesia saat Ganjar menjadi presiden periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai Capres 2024 juga digelar relawan di Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Para relawan menggelar bazar sembako murah serta kegiatan sertifikasi halal gratis. Relawan UMKM Sahabat Sandi menggelar kegiatan sertifikasi halal dan bazar sembako murah di salah satu kedai kopi di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan sertifikasi halal dilakukan untuk membantu UMKM agar produknya bisa naik kelas dan dipasarkan lebih luas. Hal ini untuk menjamin kelayakan produk agar dapat digunakan masyarakat dengan aman. Relawan juga mengadakan bazar sembako murah untuk masyarakat sekitar yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Bazar sembako murah juga digelar UMKM Emak-Emak for Sandi di Lebak Pilar, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat. Di sini para pembeli hanya perlu mengeluarkan setengah harga untuk mendapatkan berbagai macam sembako. Bazar sembako murah disambut antusias warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang rela antri. Para ibu rumah tangga menilai kegiatan ini bermanfaat dan sangat membantu perekonomian keluarga. Mereka pun mendorong Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 karena yakin dapat membantu menaikkan perekonomian Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Didesak meminta maaf karena dituduh telah mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Muin atau Wanita Emas, pengacara Farhad Abbas justru akan memperkarakan tim kuasa hukum Hasnaini. Melalui tim kuasa hukumnya, pengacara Farhad Abbas mengancam akan memperkarakan tim kuasa hukum Partai Republik I atas persoalan adanya dugaan kedekatan Hasnaini atau Wanita Emas dengan Ketua KPU RI. Juru bicara tim kuasa hukum kantor Farhad Abbas, Nasrullah, menjelaskan awal mula munculnya pernyataan Farhad Abbas terkait kedekatan khusus antara Ketum Partai Republik I dengan Ketua KPU RI merupakan pengakuan dari Hasnaini sendiri kepada Farhad. Selain akan membuat laporan ke KPK agar mengaudit KPU yang telah meloloskan Partai Republik I karena diduga lewat lobi-lobi politik. Saudara Brian ini berbicara seperti halusinasi. Yang mau minta maaf itu dalam konteks kesalahan apa yang dilakukan. Wong itu keluar langsung dari mulutnya Hasnaini. Apa yang salah? Dan kami menyaksikan, minta maaf apa gitu. Dan kami perlu tahu, kami kuasanya terlebih dahulu, pertanggal 19, sebelum saudara Brian. Bantu pulihkan ekonomi masyarakat, Polri salurkan bantuan sosial ke sejumlah panti. Bantuan berupa paket sembako dibagikan ke panti asuhan dan panti jompo di Jakarta Utara. Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap masyarakat, Korlantas Polri menggelar kegiatan bakti sosial. Bakti sosial berupa pembagian paket sembako di panti asuhan dan panti jompo Berkat Kasih di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Kombes Pol Cornelis Ferdinand dan diterima Ketua Yayasan Veronica Siswanti. Kami mohon doa restu dari panti asuhan untuk Polantas yang di usia 67 ini dapat semakin memperbaiki diri dalam pelayanan dan performa kerja ke depan lagi. Sebelumnya bantuan sosial berupa paket sembako juga diberikan kepada panti asuhan binaan Hindu di kawasan Semper, Jakarta Utara. Berlangsung di Pura Dalem Purnajati, Tanjung Puri, penyerahan simbolis diwakili Kombes Pol Heri Rio Prasetyo. Akibatnya dapat diterima lukisan dari mudah-mudahan Bapak Kepala Yayasan Yatim Piatu Anata Nusantara Ima Derama mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh Polri. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong kaum milenial untuk terjun ke dunia wirausaha serta ekonomi kreatif. Untuk memenuhi target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5% setiap tahunnya, Kementerian BUMN melakukan kerjasama dengan komunitas Indonesia Creative Cities Network. Menteri BUMN Erick Thohir hadir dalam Rakornas ICCN 2022 yang digelar di iNews Tower, Jakarta.
Erik sebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5% setiap tahunnya. Untuk mengejar angka tersebut, Erik mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang potensial untuk digarap oleh kaum milenial, salah satunya melalui Indonesia Creative Cities Network. Ya, kami dari BUMN sangat membuka kerjasama. Kita sudah melakukan bagaimana aset-aset BUMN bisa digunakan seperti hari ini Pos Blok, M Blok yang sudah berjalan ya. Pos Blok itu sudah ada di Jakarta dan di Medan dan kita akan kembangkan di Bandung dan Surabaya. Selain ekonomi kreatif, potensi ekonomi digital juga menjadi katalisator dalam memacu pertumbuhan ekonomi 5% setiap tahunnya. Bahkan, potensi ekonomi digital mencapai 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. MNC Peduli berbagi kebaikan dengan siswa SDN Bojong Ki Harip, Cigombong, Bogor, Jawa Barat melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. MNC Peduli memberikan edukasi serta memberikan bantuan paket beras bagi siswa dari kalangan prasejahtera. Keceriaan siswa dan siswi SDN Bojong Ki Harip tampak dengan kedatangan tim MNC Peduli. Mereka diajak mengikuti kegiatan mewarnai untuk mengasah kreativitas. Selain mewarnai, kegiatan juga diisi dengan pembacaan cerita edukatif dan games yang menarik. Gambar, ada yang main game, terus dikasih majalah, dikasih minuman juga. Senang lah. Harapan kedepannya mudah-mudahan kegiatan MNC Peduli ini tidak hanya sebatas di hari ini saja, kegiatannya diharapkan berkelanjutan. MNC Peduli terus berkomitmen dalam mendukung kemajuan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kreatif. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. MNC Peduli juga memberikan bantuan paket bahan pokok yang diberikan kepada siswa dan siswi yang berasal dari keluarga prasejahtera dan juga tenaga pengajar sebagai apresiasi atas dedikasinya dalam mendidik para siswa. Dari Bogor, Jawa Barat, Yola Duyanti, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, istilah gocapan atau gowes cari sarapan kini semakin populer seiring maraknya hobi bersepeda di tanah air. Momen gocapan semakin meriah karena diikuti ratusan pesepeda dengan mengeksplor rute-rute ikonik di ibu kota. Dalam rangka ulang tahun ke-50, Indomie berkolaborasi dengan Elemen Bike menggelar gocapan atau goes cari sarapan Indomie Explore Jakarta. Gocapan Indomie Explore diikuti ratusan pesepeda. Start dari Indofood Tower menuju Gedung Sarina, Taman Ismail Marzuki, dan finish di Abnormal Raden Saleh. Para peserta melewati berbagai gedung bersejarah di Jakarta dan diberi misi berfoto dengan maskot Indomie untuk mendapatkan hadiah. Usai lelah mengayuh sepeda, peserta goes dijamu dengan berbagai varian Indomie di Abnormal Raden Saleh. Harapannya adalah semoga Indomie bisa terus memberikan inspirasi untuk masyarakat Indonesia, dan juga Indomie bisa mendapatkan banyak inspirasi dari masyarakat Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang. Di usia ke-50 tahun, Indomie akan terus berinovasi, menciptakan produk-produk kebanggaan Indonesia yang telah menjadi ikon mie instan hingga mancanegara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Rusia memperluas pengerahan komponen cadangan hingga Crimea. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara. Sesaat lagi.